Halo, perkenalkan, namaku Kevin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Leninisme. Dalam filosofi Marxis, Leninisme merupakan bagian dari teori politik organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung kediktatoran proletariat sebagai awal dari sosialisme. Paham yang dinamai berdasarkan nama pemimpin revolusi Rusia, yaitu Vladimir Lenin, ini terdiri atas teori politik dan ekonomi sosialis yang dikembangkan dari Marxisme dan penafsiran pribadi Lenin terhadap teori Marxis yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agraris di Kekaisaran Rusia. Dalam praktik revolusi, Leninisme membalik urutan filosofi Marxis mengenai ekonomi di atas politik, sehingga memungkinkan terjadinya revolusi politik yang dipimpin oleh partai pelopor revolusioner daripada harus menunggu terjadinya revolusi kelas buruh di perkotaan secara spontan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Marxisme. Pasca revolusi Oktober 1917, Leninisme merupakan varian yang dominan dari Marxisme yang selanjutnya menjadi ideologi resmi demokrasi Soviet di Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia sebelum melebar ke dalam Uni Soviet pada tahun 1922. Sebagai istilah ilmu politik, Leninisme mulai digunakan secara umum pada tahun 1922. Lenin lahir pada tanggal 22 April 1870. Nah, ini merupakan biografi dari Vladimir Lenin. Dengan nama Vladimir Ilyich Ulyanov, nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama sungai Lena di Siberia. Orang tua Lenin bernama Ilya Nikolavich Ulyanov dan Maria Alexandrovna Blank. Lenin terkenal pandai dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani ketika di sekolah. Pada bulan Mei 1887, kakaknya yang bernama Alexander Ulyanov dihukum gantung karena ikut merencanakan pembunuhan Tsar Alexander III. Hal ini mengubah karakter Lenin menjadi radikal yang membuatnya dikeluarkan dari Universitas Kazan karena turut serta dalam demonstrasi mahasiswa. Setelah itu, ia belajar secara otodidak dan pada tahun 1891 berhasil memperoleh izin menjadi seorang pengacara. Ketika bekerja sebagai seorang pengacara di Saint Petersburg, ia mulai mengenal karya-karya Marx dan Engels. Tujuan dari Leninisme antara lain yaitu pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner profesional yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Nah, berikut di sini merupakan akar sejarah Leninisme. Leninisme tumbuh dan terbentuk dalam syarat-syarat imperialisme. Ketika kontradiksi kapitalisme telah mencapai puncaknya, ketika revolusi proletar telah menjadi masalah praktek yang langsung, ketika periode lama persiapan kelas buruh untuk revolusi telah sampai pada batas akhir dan berubah menjadi periode baru, yaitu periode serbuan langsung terhadap kapitalisme. Lenin menanamkan imperialisme kapitalisme yang sekarat. Mengapa? Oleh karena imperialisme membawa kontradiksi-kontradiksi kapitalisme sampai pada garis yang terakhir, sampai pada batas maksimum, yang kalau dilewati mulailah revolusi. Dari kontradiksi-kontradiksi ini, ada 3 kontradiksi yang harus dianggap sebagai kontradiksi yang terpenting. Yang pertama adalah
Kontradiksi antara kerja dan kapital. Dalam perjuangan melawan kemahakuasaan ini, metode-metode biasa kelas buruh, serikat buruh, dan koperasi, partai parlementer, dan perjuangan parlementer ternyata sama sekali tidak cukup. Menyerah kepada belas kasihan kapital, hidup tidak menentu seperti dulu dan terus makin merosot, atau mengangkat senjata yang baru. Demikianlah imperialisme meletakkan persoalan di hadapan berjuta-juta massa proletariat. Imperialisme membawa kelas buruh ke revolusi. Yang kedua yaitu kontradiksi di antara berbagai grup finance dan negara-negara imperialis dalam perjuangan mereka untuk sumber bahan mentah untuk wilayah asing. Imperialisme adalah ekspor kapital ke sumber-sumber bahan mentah, perjuangan gila-gilaan untuk penguasaan secara monopoli atas sumber-sumber itu, perjuangan untuk membagi kembali dunia yang sudah terbagi-bagi, perjuangan yang dilakukan dengan kekalapan luar biasa oleh grup finance dan grup negara-negara yang baru yang mencari tempat di bawah matahari, melawan grup-grup dan negara-negara yang lama yang mencengkram erat-erat apa yang mereka rebut. Perjuangan gila-gilaan di antara berbagai grup kapitalis ini menarik perhatian dalam hal bahwa ia mencakup perang imperialis, perang untuk merebut wilayah asing, sebagai unsur tak terhindarkan. Yang ketiga adalah kontradiksi antara sejumlah kecil bangsa beradab yang berkuasa dengan ratusan juta tanah jajahan dan rakyat negeri tergantung di seluruh dunia. Imperialisme adalah penghisapan yang paling tak tahu malu dan penindasan yang paling tak berperi kemanusiaan atas ratusan juta penduduk tanah jajahan dan negeri tergantung yang sangat luas. Menguras laba berlebihan, itulah tujuan penghisapan dan penindasan tersebut. Tetapi dalam menghisap negeri-negeri itu, imperialisme terpaksa membangun jalan kereta api, pabrik-pabrik, pusat-pusat perindustrian dan perdagangan di sana. Munculnya kelas kaum proletar, lahirnya kaum intelektual pribumi, bangkitnya kesadaran nasional, semakin kuatnya gerakan pembebasan, demikianlah akibat-akibat yang tak terelakkan dari politik itu. Semakin kuatnya gerakan revolusioner di semua tanah jajahan dan negeri tergantung tanpa kecuali. Membuktikan dengan jelas kenyataan itu. Kenyataan ini penting bagi proletariat dalam hal bahwa keadaan tersebut secara radikal memperlemah kedudukan kapitalisme dengan mengubah tanah jajahan dan negeri tergantung dari cadangan imperialisme menjadi cadangan revolusi proletar. Demikian pada umumnya, kontradiksi-kontradiksi utama imperialisme yang mengubah kapitalisme lama yang sedang mekar menjadi kapitalisme yang sekarat. Arti penting perang imperialisme yang meletus 10 tahun yang lalu antara lain terletak dalam hal bahwa ia telah menghimpun semua kontradiksi itu menjadi satu simpul dan melemparkan kontradiksi tersebut ke atas daun neraca, sehingga mempercepat dan mempermudah pertempuran-pertempuran revolusioner proletariat. Dengan perkataan lain, imperialisme bukan saja menyebabkan revolusi menjadi keharusan praktis, tetapi juga menciptakan syarat-syarat yang menguntungkan bagi penyerbuan langsung terhadap benteng-benteng kapitalisme. Demikianlah situasi internasional yang telah melahirkan Leninisme. Sementara orang katakan kepada kita, semua itu baik, tetapi apa hubungannya dengan Rusia yang tidak pernah dan tidak mungkin menjadi negeri klasik imperialisme? Apa hubungannya dengan Lenin yang bekerja pertama-tama di Rusia dan untuk Rusia? Mengapa justru Rusia yang menjadi kampung halaman Leninisme, menjadi tempat kelahiran teori dan taktik revolusi proletar? Jawabannya, karena Rusia telah menjadi pusat teleng semua kontradiksi imperialisme ini. Yang kedua, karena Rusia telah hamil dengan revolusi lebih matang daripada negeri lain manapun, dan oleh karena itu hanya Rusialah yang sanggup memecahkan kontradiksi-kontradiksi itu dengan cara
revolusioner.